Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Belauda dengan NIM 161. Saya berkontribusi pada proyek 6 bagian perumusan evaluasi kinerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang proyek psikologi sumber daya manusia pada perusahaan PT Trisakti Lautan Mas. PT Trisakti Lautan Mas adalah perusahaan perusahaan kapal yang bergerak di bidang pelayaran dan juga kargo. Berikut ini adalah sedikit paparan proyek 1. Di sini kita tidak banyak perubahan. Di sini kita hanya merevisi pada bagian SWOT. Yang kita ubah adalah bagian kuadran 4 W1T1, dan perubahannya adalah membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk mendukung retensi dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Lalu kita berlanjut ke bagian job description. Sini saya akan mengambil bagian General Affairs Supervisor, di mana aktivitas tugasnya adalah GA Supervisor melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, GA Supervisor mengurus perizinan dengan pihak luar. Yang ketiga, GA Supervisor mengurus pertemuan tamu dengan pihak perusahaan. Yang keempat adalah GA Supervisor melaporkan pengeluaran bulanan perusahaan. Dan yang kelima adalah GA Supervisor memastikan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke proyek 5. Proyek 5-nya adalah training program. Sini saya akan mengambil bagian GA, GA Supervisor. Pada bagian kompetensi, knowledge, skill, dan attitude, terdapat pengetahuan tentang vendor dan pemasok yang tersedia, kemampuan negosiasi dan pengadaan barang dan jasa, keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan dalam sarana dan prasarana. Ditinjau dari identifikasi kebutuhan pelatihan, pada sasaran pelatihan, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan tentang vendor dan pemasok yang tersedia untuk mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua ada pengembangan kemampuan negosiasi dan pengadaan barang dan jasa. Kemampuan negosiasi sendiri berguna untuk mendapatkan barang dengan harga terjangkau dan mendapatkan barang dengan kualitas yang terbaik. Tiga, meningkatkan keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan dalam sarana dan prasarana. Ini berguna untuk update tentang barang-barang terbaik dan barang-barang yang sedang dibutuhkan perusahaan dalam ekspansi bisnisnya. Yang kedua, pada poin materi, ada analisis pasar vendor dan pemasok. Yang kedua, ada teknik negosiasi efektif. Yang ketiga, ada strategi pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, ada inovasi dalam manajemen sarana dan prasarana. Yang ketiga, ada metode pelatihan. Yang pertama, ada sesi penjelajahan pasar vendor. Yang kedua adalah role play untuk meningkatkan keterampilan negosiasi. Yang ketiga, ada simulasi pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, ada diskusi inovasi dalam manajemen fasilitas. Yang keempat ada alasan pertimbangannya. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan. Contoh seperti efisiensi penggunaan modal dengan mencari barang-barang atau vendor atau alat-alat dengan harga termurah dan kualitas terbaik. Ini berguna untuk menekan pengeluaran perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan industri atau ekspansi-ekspansi seperti yang tadi. Yang ketiga ada mendorong inovasi dalam manajemen fasilitas. Selanjutnya Selanjutnya pada bagian identifikasi jabatan. Pada aktivitas tugas yang pertama ada GA Supervisor melakukan pengadaan sarana dan prasarana perusahaan. Ditinjau dari pemetaan kompetensi yang pertama ada knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan tentang vendor dan pemasok yang tersedia atau penjual-penjual barang yang ada. Yang kedua ada skill atau keterampilan. Kemampuan negosiasi dan pengadaan barang dan jasa yang berguna untuk menekan harga atau mendapatkan barang termurah dengan kualitas terbaik. Yang ketiga ada
attitude atau sikap kerja, keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan dalam sarana dan prasarana. Selanjutnya kita ke project 6. Pada General Affairs Supervisor, Project 6, Performance Appraisal, penentuan indikator kinerja. Pada aktivitas tugas yang pertama ada pengadaan sarana dan prasarana. Outputnya adalah memperoleh segala barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Outcome sendiri adalah nilai tambah yang didapat dari output tugas, yaitu memperoleh seluruh keperluan perusahaan dengan kualitas tinggi dan biaya yang terjangkau. Benefitnya yaitu memperkecil pengeluaran perusahaan, dan impact-nya adalah efisiensi alokasi dana. Dana yang tersisa dari pembelian barang tadi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, selanjutnya pada perumusan evaluasi kinerja. Pada General Affairs Supervisor, indikator kinerjanya adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dengan pertimbangan menggunakan indikator dari outcome dengan pertimbangan bahwa alokasi dana harus digunakan seefektif mungkin dengan benar-benar membeli atau menggunakan barang atau jasa yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saja. Definisi indikator kinerjanya adalah terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Formula indikatornya sendiri adalah jumlah alat yang tersedia dikali 100 dengan bobot kinerja 25, karena pengadaan barang dan jasa adalah salah satu faktor penting untuk mendukung efisiensi perusahaan. Satuan kinerjanya adalah persen dan periode kinerjanya adalah bulanan. Polarisasinya maksimal dan target kinerja yaitu 100% barang tersedia dan realisasi kinerjanya adalah 100%. Untuk mendapatkan nilai akhir kinerjanya adalah realisasi kinerja per target kinerja dikali 20 dikali bobot kinerjanya yaitu 25, maka didapatkan nilai 25. Selanjutnya kita ke proyek 7. Pada bagian 7 faktornya adalah jumlah dan keberagaman tugas. Job evaluation data form General Affairs Supervisor. Pada faktornya adalah responsibility dan subfaktornya adalah jangkauan dan tanggung jawab. Asetor pertama pada tabel warna kuning adalah mahasiswa, asetor kedua pada tabel warna hijau adalah internal perusahaan. Dari asesor tim 1 kita beri poin 30, lalu pada asesor tim 2 poinnya adalah 25. Maka final evaluation poinnya adalah 25 karena dari hasil 30 ditambah 20 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 25. Selanjutnya pada bagian cara mencari grade dan interval. Cara mencari grade dan interval adalah kita masuk ke grading, nilai yang tertinggi dan terendah kita masukkan. Nilai tertingginya adalah 560 dan nilai terendahnya adalah 250. Kita tentukan jumlah grade-nya ada 4. Maka interval grade-nya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi jumlah grade atau 4. Maka diperoleh interval 77,5. Selanjutnya ada nilai sub grade 3. Ada grade 3B dan juga grade 3A dan juga grade 3B. Jumlah subgrade-nya ada 2. Maka interval subgrade-nya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi jumlah grade. Maka total intervalnya adalah 38,75. Selanjutnya adalah tabel job grading data form. Pada posisi jabatan General Affairs Supervisor, total poinnya adalah 405 dan terdapat pada job grade 3B pada level subdepartemen.
nilai minimalnya adalah 32,327,5, nilai maksimalnya adalah 366,3, lalu intervalnya didapat 38,75.